Adik-adik, yuk kita dengarkan Sanggar Cerita kini makin asik. Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dalam kisah lagu dan cerita. La la la, mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar Cerita makin asik. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Dahulu, ada sebuah istana peri di sebelah pegunungan. Istana itu sangat indahnya. Di muka istana ditumbuhi bermacam-macam bunga yang amat indah. Kata orang-orang dusun yang tinggal di lereng pegunungan itu, penghuni istana itu adalah peri yang sangat jahat. Sang peri itu suka menyihir. Tapi, benarkah itu? Nah, adik-adik, mari kita dengarkan kisah dari Isabella, anak gembala. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Dusun yang kecil ada seorang anak gembala bernama Isabella. Seorang anak yang sangat berbudi dan baik hatinya. Isabella yang miskin sebagai gembala ayah ibunya tiada, hanya seorang diri hidup di dunia tanpa sanak dan saudara. Isabella, gadis kecil tak tercela. Di mana sang peri itu? Kenapa hari ini tidak keluar? Kemarin aku masih melihat ia keluar istananya, memetik bunga-bunga yang indah-indah itu. Tapi kenapa aku jadi rindu melihatnya? Kenapa? Kata orang, ia jahat. Tapi selama aku mengembalakan kambingku di sini, tidak kulihat ia berbuat jahat. Baiklah, aku akan masuk ke istananya untuk membuktikan. Sepi, tapi pintunya nampak tidak dikunci. Oh, alangkah indahnya istana ini. Coba akan kuintip. Oh, peri itu sedang tergolek di ranjang. Aduh, cantiknya wajahnya. Rambutnya setengah ikal tergerai di atas dadanya. Biar, aku harus masuk dan menemuinya. Siapakah yang masuk? Aku, Isabella sang peri. Oh, aku tidak mengira kau datang.
Kemarilah, Isabella. Aku sakit. Sudah 4 hari aku tidak melihatmu. Aku rindu sekali padamu, Isabella. Setiap hari aku mengembalakan kambing-kambingku dan aku selalu melihat sang peri di depan istana. Tapi sudah 4 hari tidak nampak sang peri keluar. Dan ternyata sang peri sakit. Iya, sakit. Sebenarnya aku ingin melihatmu setiap pagi. Tapi aku tidak bisa bangun. Syukurlah kau datang, Isabella, anak yang baik. Apakah yang bisa saya bantu, sang peri? Terima kasih. Tolonglah gosok-gosok punggungku. Punggungku terasa sakit, Isabella. Baik, sang peri. Nah, aku punya kesempatan untuk melihat punggungnya. Kata orang, punggung peri itu berlubang. Yang sebelah mana yang sakit, sang peri? Hampir seluruh punggungku. Maaf ya, sang peri. Hah? Ternyata punggungnya tidak berlubang. Sang peri, punggung sang peri sungguh halus. Kata orang-orang, sang peri punggungnya berlubang dan bau. Biarlah mereka menganggap aku begitu. Tapi aku diam saja. Isabella, aku ingin sekali berkenalan dengan mereka. Tapi mereka menganggap aku seperti musuhnya. Cukup, Isabella. Terima kasih ya. Sang peri harus cepat sembuh. Dan setiap pagi kita bisa bertemu lagi. Kau anak yang baik. Hari sudah mulai gelap, sang peri. Saya harus cepat membawa kambing-kambing saya pulang. Baiklah, Isabella. Terima kasih atas pertolonganmu. Besok saya akan kemari lagi ya. Ya, setiap kau menggembalakan kambing-kambingmu, kuharap kau selalu datang kemari. Baik, sang peri. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Loh, kemana kambing-kambingku? Wah, celaka. Kambing-kambingku hilang. Kemana ya? Apakah sudah pulang sendiri semuanya? Baiklah, akan ku tengok ke rumah. Suaranya sudah ada di rumah? Ya, kambing-kambingku sudah pulang sendiri. Tapi, apakah sudah pulang semuanya? Coba ku hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, kok 6? Yang satu ini kambing siapa? Barangkali milik tetangga. Coba akan kutanyakan. Maka Isabella pun menanyakan pada tetangga, siapa yang merasa kehilangan kambing. Tapi para tetangga tidak satu pun merasa kehilangan. Sungguh ajaib. Dari mana datangnya seekor ini? Putih, mulus lagi. Apakah kira-kira diberi oleh sang peri? Baiklah, besok aku akan ke sana dan bertanya.
kenapa kau berubah menjadi nenek-nenek yang sakit? Oh, penyakitku amat parah, Isabella. Dan sang peri sakit kudis. Iya, Isabella. Oh, kalau aku berubah seperti ini, semakin orang-orang akan membenciku. Biarlah sang peri, apapun yang terjadi, saya akan tetap membantu dan menolongmu. Oh, Sang peri sudah minum? aku tidak bisa mengambil sendiri. Baiklah, akan saya tolong sang peri. Nah, minumlah sang peri. Oh, terima kasih. Kau anak yang benar-benar baik dan berbudi, Isabella. Setiap pagi, saya akan menengokmu sang peri. Oh ya, apakah sang peri telah menambah jumlah kambing-kambing saya? Oh, iya. Saya sakit, maka saya tidak mampu lagi memelihara kambing-kambing saya, Isabella. Maukah kau menerima pemberian saya? Baiklah, untuk sementara, biar saya yang mengembalakan. Nanti, kalau sang peri sembuh dari sakit, boleh kambing-kambing itu diambil lagi. Oh, tidak, Isabella. Ambillah kambing-kambing itu. Rasanya aku tidak lagi bisa sembuh. Tidak, sang peri harus sembuh, agar saya setiap hari punya teman. Oh, terima kasih atas kebaikanmu, Isabella. Isabella yang baik, sebagai gembala, ini bahagia. Nasib telah merubahnya. Seorang anak yang sangat berbudi dan baik hatinya. Isabella, gadis kecil tak tercela, berhati mulia bagaikan sutera, gadis kecil pembawa bahagia, gadis kecil pembawa bahagia. Sungguh heran ya, kambing Isabella jumlahnya bertambah hari bertambah banyak ya. Barangkali ia berkawan dengan peri si tukang sihir itu. Ya, memang dia berkawan dengan peri itu. Kita semua tahu kalau Isabella setiap hari selalu datang ke istana peri itu. Oh, kalau begitu, biarlah hari ini aku akan datang ke istana peri itu, agar kambingku bisa bertambah. Aku juga. Tapi harus bergantian. Biar aku yang dulu ke sana sekarang ya. Tunggu di sini ya. Kebetulan Suska, kita belakangan. Nanti kalau kena sihir, si Mirna itu yang kena duluan. Kita tunggu saja. Siapakah namamu, Nah? Namaku Mirna, sang peri. Aku datang kemari minta agar jumlah kambingku bertambah. Baiklah, Mirna. Mendekatlah kemari dan buka kelambuku ini dulu, agar aku melihat wajahmu. Baik, sang peri. Kau berubah menjadi nenek tua yang mukanya cacat. Mengerikan. Tidak, aku tidak jadi. Oh,
Tolong ambilkan aku minum. Tidak, aku takut. Bagaimana, Mirna? Mengerikan. Tapi, lihat, jumlah kambingku bertambah 1. Oh iya, benar. Tapi rupanya tidak putih seperti kepunyaan Isabella. Kenapa tidak putih? Kenapa belang hitam putih? Sang peri celaka dia. Sekarang ganti aku akan ke sana. Tapi, ingat, kau akan ketakutan melihat wajah peri itu. Aku tidak takut. Aku akan minta kambing putih. Tunggu di sini ya. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Wajah sang peri itu bagaimana sih, Mirna? Wajahnya mengerikan. Tapi, dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Ia sakit. Kalau begitu, saya juga berani mendekat. Benar, dia tidak bisa bangun. Benar. Yah, aku berani. Aku tidak takut kalau dipegangnya. Kalau ia nekat memegang, akan kubanting dia. Tapi mukamu tinggal seperti tengkorak, sang peri. Mana mungkin kau bisa minum? Tapi aku belum mati, bukan? Tolong ambilkan aku minum. Baik, tapi pakai galah ya. Aku tidak tahan. Baumu seperti bau bangkai. Bagaimanapun caramu, terserah. Asal aku bisa minum. Nih, Terima kasih. Lalu, apa yang kau minta? Maka kau datang kemari. aku minta agar kambingku bertambah seperti kambing Isabella. Iya, kambingmu akan bertambah. Kalau begitu, aku akan pulang dan membuktikan kebenaran janjimu. Kenapa tambahan kambingku cuma 1? Warnanya belang putih, coklat lagi. Kenapa tidak seputih kambing Isabella? Barangkali akulah yang akan diberi putih mulus. Aku ke sana sekarang. Kita tunggu si Suska ya. Hei Mirna, kenapa mesti dibedakan antara kita dengan Isabella? Oh, barangkali Isabella lah yang kelak akan kena sihir sang peri itu. Ayo kita pulang dulu. Kita tunggu Suska dulu Tidak urung. Suska pun akan dikasih kambing jelek seperti kita. Ayolah kita tinggal saja. Pokoknya peri itu harus diusir dari situ. Kalau tidak, maka kita semua akan disihirnya. Benarkah peri itu menyihir? Benar, Pak. Sekarang Isabella telah hilang. Hilang? Apa maksudmu? Dengar Pak, kambing-kambing Isabella sekarang bertambah menjadi 11 ekor. Padahal dulu cuma 5 ekor. Tapi sekarang Isabella hilang. Ya. Saya yakin bahwa peri itu telah menyihir Isabella jadi kambing. Kalau begitu, ayo
kita menuju ke puncak bukit itu. Kita usir peri jahat itu. Yuk, Ayo. Lalu, apa yang harus kita kerjakan sekarang, Sang Peri? Oh, tenang saja, Isabella. Tapi, saya telah diperguncingan orang sekampung bahwa saya telah kena sihirmu. Maka itulah saya lari kemari, Sang Peri. Oh, tentu saja, sebab mereka tidak tahu bahwa aku tidak jahat, Isabella. Hai, Sang Peri! Kau harus menjadi kamu itu. Nah, mereka datang, Sang Peri. Mereka mengusirmu. Kami tidak mau cepat pergi, agar kami bongkar seluruh istanamu. Pergi! Ayolah kita pergi, Isabella. Tapi, Sang Peri masih sakit, kan? Tidak, saya bisa bangun. Ayo kita pergi. Dengan membawa Isabella, sang peri pergi. Sejak saat itu, orang-orang kampung semakin yakin bahwa Isabella benar-benar kena sihir. Di luar sepengetahuan orang-orang kampung, setiap malam sang peri bersama Isabella selalu datang ke kampung itu. Tempayan-tempayan orang kampung semua diisi dengan air. Halaman-halaman mereka disapu sampai bersih. Di kandang, kambing-kambing mereka sudah penuh dengan makanan-makanan rumput. Begitulah, sehingga orang-orang kampung itu setiap bangun tidur menjadi keheran-heranan. Tapi mereka tidak tahu bahwa semuanya berkat pertolongan sang peri yang baik hati itu. Akhirnya, sang peri pura-pura menjadi pengemis tua. Saya lapar. Tolonglah saya diberi makanan. Tidak ada makanan, nenek tua. Pergi cepat. Baumu seperti bangkai. Ayo pergi. Cepat. Baiklah. Terima kasih atas perlakuanmu. Permisi. Ada apa, nenek tua? Saya haus, Pak Kepala Kampung. Tolonglah saya diberi minum seadanya. Di kampung ini sukar air, Air saya tinggal sedikit, dan itu akan saya gunakan untuk keluarga saya sendiri, Mintalah pada yang lain. Baiklah, terima kasih. Begitulah, peri itu minta-minta dari rumah ke rumah, tapi tidak ada seorang pun yang mau memberikan sesuatu. Itulah sang peri, sifat-sifat orang-orang kampung saya. Mereka kikir dan tidak mau tahu membalas budi. Biarlah Isabella. Akan kuberi pengajaran buat mereka. Lihatlah apa yang terjadi. Sang peri telah menciptakan sebuah danau yang bersih airnya. Awas, kau jangan memegang air itu. Berbahaya, Isabella. Ayo, kita cepat pergi. Kenapa mesti berbahaya, sang peri? Lihat saja nanti. Saudara-saudara, kita perlu bergembira, sebab dengan tiba-tiba
di kampung kita yang tandus dan kering ini telah ada danau yang jernih airnya. Marilah kita bergembira dengan mandi bersama-sama. Oh, mukaku jadi berbulu. Mukaku juga berbulu hitam. Lihatlah, badanku berbulu belang-belang seperti kambing. Lihatlah, kita semua seperti kambing, berbulu semuanya. Wah, celaka. Hai orang-orang kampung, itulah akibat dari orang yang tidak tahu terima kasih. Ya, sang peri benar. Kalian semuanya menganggap bahwa sang peri ini jahat. Padahal tidak. Kau Isabella, kau tidak kena sihir. Isabella tidak akan terkena apa-apa. Dia tidak mempan sihir. Dia bebas dari segala malapetaka. Sebab Isabella anak yang baik. Dan kenapa ada orang yang baik-baik dan selalu berlaku benar dan jujur malah diperguncingkan di kampung ini? Baiklah. Saya atas nama seluruh warga kampung ini meminta maaf pada peri dan kami minta agar kami berubah lagi menjadi manusia biasa. Kalian tidak akan bisa berubah sebelum bulan purnama. Apa sebabnya? Itulah hukuman buat kalian. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Sebulan penuh, keadaan kampung itu sepi dan diliputi kesedihan. Penghuninya bersembunyi dalam rumahnya masing-masing, sebab malu keluar rumah. Badan dan muka mereka penuh ditumbuhi bulu-bulu seperti kambing. Maka setelah sebulan, bulan purnama mulai tersembul dari ufuk timur. Orang-orang kampung berbondong-bondong menuju ke telaga, tempat mereka mandi dulu, menanti kedatangan Peri dan Isabella. Tenang dulu, tenang. Hai, Isabella, kemana sang peri yang baik itu? Ia telah mewakilkan kepadaku. Lalu, apa yang harus kami perbuat agar kami pulih seperti biasa? Kalian harus merubah sikap kalian yang suka mendengki dan memperguncingkan orang yang tidak bersalah. Kalian harus minta maaf kepadaku, sebab kalian membuat aku sengsara dan menderita batin. Ya, kami minta maaf. Kami minta maaf, Isabella. Baiklah, tunggu sebentar. Lalu, apa yang harus mereka lakukan, sang peri? Suruh mereka mandi, Isabella. Baik, sang peri. Nah, kalau kalian sudah bertobat, mandilah kalian beramai-ramai sekarang juga. Sang peri, di mana kau? Di mana? Selamat tinggal Isabella, anak yang baik.
tinggallah kau bersama mereka dengan hidup tentram dan damai. Terima kasih Sang Peri. Isabella, gadis kecil tak tercela, berhati mulia, bagaikan sutera, gadis kecil pembawa bahagia, gadis kecil pembawa bahagia. Maka orang-orang itu pun berubah menjadi manusia seperti biasa. Kampung itu kembali menjadi tenang dan tentram. Sedang sang peri bersama istananya di puncak bukit hilang tanpa bekas. Kini makin asik deh. Selamat berpisah dengan sandar cerita dalam kisah lagu dan cerita. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, jangan lupa sandar cerita kini makin asik. Anda masih bersama channel YouTube